Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to my channel, sahabat berhijrah belajar hidup dari jalan cerita. Seperti biasa, kita buka teman dulu jalan-jalan ke Surabaya. Jangan lupa beli serabi abu. Jumpa lagi dengan Ana Dalika. Terima kasih sudah mampir di channel aku. Kali ini kita akan membahas salah satu jenderal Islam, seorang panglima militer ternama pada zamannya, yakni Khalid bin Walid. Siapa yang tidak mengenal panglima militer Islam yang satu ini? So, gak usah berlama-lama, daripada penasaran, happy watching. Khalid bin Walid merupakan salah satu dari pasukan berkuda ahli Suraka klan suku Quraisy berasal dari Bani Mazum, putra dari Al-Walid Al-Mughirah yang lahir pada tahun 585 Masehi. Beliau merupakan salah satu orang yang cukup ditakuti pada saat itu karena kewibawaannya, taktik dalam perangnya, serta ketegasan dan kebijakannya. Bahkan suku Quraisy juga sangat-sangat menghargainya. Sehingga sebelum Khalid bin Walid ini masuk Islam, beliau juga diangkat oleh suku Quraisy ini menjadi panglima militernya. Tepatnya menjadi salah satu pasukan berkuda, memimpin jalannya peperangan. Khalid juga dikenal sebagai satu-satunya orang yang pernah mengalahkan Rasulullah dalam sebuah peperangan, yakni perang Uhud. Yaps, siapa yang tidak tahu dengan peperangan Uhud ini? Peperangan di mana saat itu kaum muslimin berhasil dikalahkan oleh pasukan musyrikin. Hal ini karena siapa? Khalid bin Walid ada di pihak kaum musyrikin. Kok bisa, nah? Awalnya saat perang Uhud, pasukan muslim kan berhasil memimpin kemenangan mereka kan, kemenangan telak karena Rasulullah menempatkan pasukan pemanah di atas gunung Uhud. Namun karena mereka melanggar aturan yang sudah dibuat oleh Rasulullah bahwa pasukan pemanah ini jangan sampai turun, karena itu merupakan strategi yang memang sudah dibuat oleh Rasulullah. Karena mereka melanggarnya, karena tidak patuh dengan perintah Rasulullah, pasukan pemanah itu pun kemudian turun dari gunung Uhud. Sehingga saat itu Khalid bin Walid yang pasukannya hampir kalah itu mengetahui bahwa pasukan pemanah sedang turun gunung, ya kan. Akhirnya disitulah Khalid bin Walid mengubah strateginya dengan manuver langsung putar itu strateginya, di mana pasukan muslim pemanah turun gunung, akhirnya berganti kaum musyrikin itu yang naik karena komando dari pasukan Khalid bin Walid tersebut. Sehingga disitulah Khalid bin Walid mengubah strateginya, mengubah posisi kaum musyrikin menjadi yang di atas gunung, kemudian berhasil mengalahkan kaum muslimin dalam perang Uhud tersebut. Saat itu Khalid memang masih dalam kondisi di pihak kaum musyrikin. Namun tak berhenti dari situ, atas hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena memang dasarnya Khalid bin Walid ini memang orangnya yang cerdas dan kritis sekali, sehingga dia terus berusaha mencari kebenaran dan terus mengamati agama yang dibawa oleh Rasulullah SAW. Akhirnya pada tahun 627 Masehi, Khalid bin Walid pun memutuskan untuk masuk Islam dan bersyahadat kepada Rasulullah SAW. Keislaman Khalid bin Walid pun disambut baik oleh Rasulullah SAW, karena memang sebelum Khalid bin Walid ini masuk Islam, saudaranya terlebih dahulu masuk Islam yang bernama Walid. Walid sering ditanya oleh Rasulullah, di mana saudaramu Khalid? Sering itu menanyakan perihal kabar Khalid bin Walid. Kemudian ketika Khalid bin Walid ini masuk Islam, auto disambut baik dong oleh Rasulullah. Bahkan Rasulullah pun langsung mempercayakan komando militer Islam kepada Khalid bin Walid sebagai pemimpinnya.
Tak berhenti dari situ, Rasulullah bahkan memberi gelar Khalid bin Walid sebagai Saifullah al-Maslul, yang berarti pedang Allah yang terhunus. Sejak saat itulah Khalid bin Walid mengkoordinir pasukan muslim secara aman selama ekspedisi baik yang gagal ke Mu'tah melawan sekutu Arab dari Bizantium pada tahun 629, dan juga memimpin kontingen Badui dari tentara muslim selama perebutan Mekah dan pertempuran Hunain pada sekitar tahun 630 Masehi. Dan setelah Rasulullah wafat, Khalid bin Walid pun masih menjadi komandan militer pada masa Khalifah Abu Bakar As-Siddiq. Khalid ditunjuk sebagai pemimpin pasukan dalam penaklukan Tulaiha dan juga penumpasan nabi palsu yakni Musailam al-Kadzab pada tahun 633 Masehi. Kepiawaian Khalid bin Walid dalam bidang militer membuat dia semakin dikenal, hingga kemudian pada saat ia dan pasukannya ini berkunjung ke wilayah Persia, saat itu Khalid bin Walid ini bertemu dengan Ratu Persia. Khalid kemudian selain dikenal sebagai sahabat Rasul yang sangat pemberani, Khalid juga setelah masuk Islam juga memiliki pengetahuan tauhid yang sangat tinggi. Bahkan ketika saat itu Ratu Persia ini memperkenalkan sebuah racun yang memang saat itu racun itu terkenal di wilayah Persia yang sangat mematikan. Ketika itu dengan bangganya Ratu Persia itu memberitahu Khalid mengenai racun tersebut, bahwa tidak ada siapapun yang mencicipinya selain dia akan mati, katanya. Kemudian Khalid pun mempertanyakan, apa itu wahai Ratu? Ratu pun menjelaskan bahwa itu adalah racun mematikan dari Persia. Tidak ada satupun yang dapat mencicipinya kecuali dia akan mati. Namun tanpa berpikir panjang, Khalid bin Walid pun langsung meminta racun itu dan meminumnya. Namun sebelum meminum racun itu, Khalid bin Walid pun berdoa dan meminta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Atas kuasa Allah, Khalid pun tidak merasakan sakit sama sekali, apalagi kehilangan nyawa setelah menenggak racun tersebut. Bukan hanya mencicipinya, tapi menenggak racun itu sampai habis. Sang ratu yang melihat kejadian itu pun merasa kaget dan berkata kepada Khalid bin Walid, jika semua pasukan Islam seperti ini, maka tidak akan ada yang menandingi. Masya Allah. Di situ Khalid pun juga menjelaskan bahwa tidak ada kematian atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tak berhenti sampai di situ, Khalifah Abu Bakar As-Siddiq yang memerintah pada saat itu juga sangat bangga kepada keahlian Khalid bin Walid, sehingga Khalid bin Walid pun ditugaskan kembali oleh Abu Bakar untuk memimpin pasukan muslim ke wilayah Suriah dan memimpin anak buahnya ini ke sana dalam sebuah pergerakan yang tidak konvensional melintasi hamparan gurun Suriah saat itu yang panjang dan tidak berair. Mendongkrak reputasinya sebagai ahli strategi militer, Khalid bin Walid ini kemudian berhasil memenangkan perlawanan Bizantium di Ajnadain pada tahun 634 Masehi, Fal pada tahun 634 atau 635 Masehi, kemudian Damaskus pada tahun 634 sampai 635 Masehi, dan juga Yarmuk pada tahun 636 Masehi. Kaum muslim di bawah komando Khalid bin Walid berhasil menguasai sebagian dari wilayah Suriah pada saat itu. Keren. Namun Panglima militer Khalid bin Walid diturunkan dari komandonya pada masa Khalifah Umar bin Khattab dan kemudian digantikan oleh Abu Ubaidah bin Jarrah. Khalid pun mempertanyakan hal tersebut, apa alasan dia dipecat dari atau diberhentikan dari komando militer pasukan muslim. Khalid bin Walid diberhentikan oleh Khalifah Umar bin Khattab pada tahun 642 Masehi, di mana saat itu Khalifah Umar bin Khattab ini sudah mengirimkan surat kepada Abu Ubaidah untuk menggantikan Khalid bin Walid sebagai panglima militer
pada saat itu. Namun saat itu surat itu tidak langsung diberikan Abu Ubaidah ini kepada Khalid bin Walid, karena memang pada saat itu perang Yarmuk, saat itu memang masih terjadi perang Yarmuk, itu masih terjadi dan itu masih berjalan di tengah-tengah. Tidak mungkin kan Abu Ubaidah ini menyerahkan surat pemberhentian jabatan Khalid bin Walid ini kepada Khalid sementara perang ini belum selesai dan di tengah jalan. Itu akan mengganggu fokusnya dan akan berdampak pada kemenangan perang Yarmuk tersebut, ya kan. Akhirnya Abu Ubaidah tidak langsung menyerahkan surat tersebut, tetapi menunggu perang Yarmuk itu selesai. Ketika perang Yarmuk itu selesai dan berhasil dimenangkan di bawah komando Khalid bin Walid, Abu Ubaidah ini menyerahkan surat tersebut. Kemudian di situ Khalid bin Walid pun bertanya, kapan surat itu tiba? Kemudian Abu Ubaidah pun menjelaskan bahwa surat itu sebenarnya sudah datang 3 hari yang lalu. Kemudian Abu Ubaidah pun ditanya oleh Khalid bin Walid, kenapa kamu tidak menyerahkan kepadaku pada saat khalifah mengirimkan surat tersebut? Kemudian disitulah Abu Ubaidah menjelaskan tentang alasannya kenapa tidak memberikan surat itu langsung, karena saat itu memang perang masih berjalan gitu. Kemudian karena di dalam surat itu tidak jelas alasan Khalid bin Walid diberhentikan, akhirnya Khalid bin Walid pun langsunglah itu menemui Khalifah Umar bin Khattab dan menanyakan perihal pemberhentian dia sebagai komando militer pasukan Islam. Apa alasannya kenapa dia diberhentikan gitu. Akhirnya di situ Khalid bin Walid pun menanyakan dan Khalifah Umar bin Khattab pun menjelaskan kepada Khalid bin Walid alasan kenapa Khalid bin Walid ini diberhentikan oleh Khalifah Umar bin Khattab. Khalifah Umar bin Khattab sangat-sangat menghargai jasa dari Khalid bin Walid. Beliau juga tidak meragukan kemampuan Khalid bin Walid. Bahkan ia juga yakin bahwa setiap peperangan yang dipimpin oleh Khalid bin Walid itu akan menang gitu. Bahkan Rasulullah sendiri yang bilang bahwa Khalid bin Walid merupakan pedang Allah yang terhunus, itu jelas. Namun disinilah Umar bin Khattab merasa khawatir bahwa jika Khalid bin Walid terus memimpin kemenangan, itu akan membuat orang-orang ini semakin menyanjungnya dan membuat sahabatnya ini, yakni Khalid bin Walid ini merasa sombong gitu dan takut bahwa Khalid ini akan jatuh karena sifat kesombongannya tersebut. Ia hanya ingin menyelamatkan sahabatnya itu dari sifat sombong tersebut. Mendengar penjelasan Khalifah Umar bin Khattab, Khalid pun merasa terharu dan memeluk Khalifah Umar bin Khattab. Dan ia pun menerima bahwa ia turun dari jabatannya tersebut dan menjadi prajurit biasa di bawah pimpinan Abu Ubaidah bin Jarrah yang sudah diangkat oleh Umar bin Khattab tersebut. Bahkan suatu ketika ada salah satu prajurit yang menanyakan perihal jabatan Khalid bin Walid itu kepada Khalid, wahai Khalid, dahulu kau adalah seorang komando panglima militer Islam dan sekarang kau hanya prajurit biasa, apakah tidak apa-apa, istilahnya begitulah. Kemudian Khalid pun menjelaskan bahwa dia ikut berperang atau berjuang di jalan Allah ini bukan semata-mata karena jabatan, melainkan karena Allah SWT, karena memang dia ingin membela agama Allah SWT dengan sepenuh hatinya, dan ia sama sekali tidak mempermasalahkan perihal jabatan tersebut karena ia memang melakukan hal tersebut bukan perihal jabatan, melainkan karena Allah SWT. Di bawah panglima Abu Ubaidah bin Jarrah, Khalifah di bawah pimpinan Abu Ubaidah bin Jarrah yang sudah diangkat oleh Umar, Khalid bin Walid menjadi prajurit biasa. Namun semangatnya tidak menurun, bahkan ia semakin antusias untuk membela agama Allah meski dia menjadi prajurit biasa. Ia sangat-sangat berperan penting dalam setiap peperangan dan terus membantu Abu Ubaidah dalam mencapai kemenangan umat Islam. Khalid bin Walid menjadi jenderal Islam yang sangat dikagumi oleh para sejarawan, baik
itu karena pencapaiannya dalam hal taktik peperangan, kepemimpinannya yang efektif, bahkan penaklukan-penaklukan di bawah kepemimpinannya. Meski di dalam tubuhnya terdapat 70 sayatan pedang, siapa sangka Khalid bin Walid justru tidak meninggal dalam keadaan perang atau mati syahid, tetapi meninggal secara wajar di atas tempat tidurnya pada tahun kurang lebih 21 Hijriah. Bahkan ada suatu riwayat yang menyatakan demikian, bahwa Khalid berkata seperti ini, "Aku telah mengikuti perang ini dan itu sampai-sampai di tubuhku tidak ada tempat sejengkal pun terdapat bekas sayatan pedang, melainkan terdapat bekas sayatan pedang, tusukan tombak dan luka akibat terkena panah. Kini aku justru akan meninggal di atas tempat tidurku secara wajar sebagaimana matinya seekor unta," ujar Khalid sebelum wafatnya. Hal ini membuktikan bahwa memang tidak ada satupun orang yang dapat mengalahkan Khalid bin Walid pada saat peperangan. Sehingga peperangan yang diikuti oleh Khalid bin Walid auto win strike terus kan ya. Sehingga itulah beliau dijuluki sebagai sang pedang Allah yang terhunus atau Saifullah al-Maslul dari Rasulullah SAW. Oke teman-teman, itu tadi sedikit kisah mengenai seorang jenderal Islam yang wow sekali pencapaiannya, membawa pengaruh dalam perkembangan agama Islam. Dia nggak gila jabatan meski dia ahli sekali dalam strategi militernya, bahkan beliau tidak pernah mengalami peperangan saat memimpin perang. Beliaulah Khalid bin Walid. Kita bisa meneladani sifat keberaniannya dalam membela kebenaran, tidak gila jabatan, dan semuanya dilakukan semata-mata karena Allah SWT. Masya Allah. Terima kasih, mohon maaf bila ada kekurangan, mungkin ada yang belum aku cantumkan, bisa kalian tambahkan di kolom komen. Terima kasih buat yang mengikuti sampai akhir, mohon maaf bila ada kekurangan. Jangan lupa like, komen, dan subscribe-nya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.